video kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau pengetahuan tentang tektonika ruang dan bentuk arsitektur. Secara spesifik nanti akan kita bahas tentang ketepatan dan kesesuaian gagasan ide bentuk kita yang biasanya macam-macam itu dengan logika struktur ya. Logika struktur. Ini mungkin menjadi blunder di beberapa perancang pemula maupun mahasiswa arsitektur yang sedang mendalami proses perancangan dari awal tentang posisi dari logika struktur ini dalam sebuah perancangan yang mungkin dituntut untuk lebih kreatif dan spektakuler dalam mengolah tematik rancangannya dalam berupa ruang dan bentuk, komposisi ruang dan bentuk. Dan itu biasanya menjadi salah satu penghalang bagi beberapa mahasiswa yang sedang belajar maupun perancang pemula yang ingin mengembangkan keberaniannya untuk kreasi tentang komposisi ruang dan bentuk. Mungkin ada benarnya bahwa memang pada posisi tersebut beberapa perancang itu memang masih meragukan apakah rancangannya bisa dibangun atau bisa paling tidak sesuai dengan logika struktur yang secara fisika itu harusnya berdiri ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berikan gambaran sederhana tentang bagaimana mendekati persoalan tektonika ruang dan bentuk ini dalam gagasannya dengan logika struktur. Sebenarnya kalau kita paham tentang asas-asas atau metode tentang logika struktur atau hukum-hukum pembebanan pada fisika bangunan, itu pendekatannya akan jauh lebih mudah ya kalau kita paham itu, karena dengan seperti itu kita akan bisa dengan mudah menyusun bentuk meskipun yang mungkin tidak familiar ya. Jadi seperti ini mungkin saya perlihatkan bahwa ini sebagai contoh pendekatan seorang perancang mungkin yang ingin melakukan studi terhadap proses pembebanan atau logika struktur yang bisa dilakukan atau dikembangkan dalam sebuah desain bangunan. Anda melihat bahwa komponen utama sebenarnya penyangga dari sebuah berdirinya bangunan itu intinya sebenarnya hanya berupa batang ya, batang ini dan lempeng yang berbentuk bidang ya, sehingga dia akan melakukan gaya tolak dan tariknya secara seimbang supaya berdiri untuk menahan proses gravitasi dari bangunan ini ke bumi, sehingga kalau tidak terjadi keseimbangan antara komposisi itu maka akan roboh ya, karena ada ketidakseimbangan pembebanan. Secara sederhana sudah saya sebutkan tadi bahwa penyusunnya itu sebenarnya hanya lempeng dan batang. Apapun lempeng dan batang, lempeng itu berarti bidang ya, bidang yang berupa ini. Nah, ini bidang, saya balik saja. Ini bidang yang berupa bidang seperti ini, kemudian bidang atau lempeng, sedangkan ini batang-batang yang sun. Kalau kita tempatkan pada posisi seperti ini dengan gravitasi ke bawah, maka pembebanan yang paling berat itu ya, yang akumulasi ada di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini, bawah. Nah, sedangkan ini gravitasi dengan arah seperti ini ya,
seperti saya tunjukkan pada patrot ini. Jadi akan gaya akan pembebanan akan bawah ini. Jadi semakin di bawah ini ada semakin akumulatif menahan beban tumpukan dari atas. Makanya pada struktur bawah biasanya pondasi itu harus diperhitungkan dengan benar untuk menahan beban dari ini sampai atas, ya. Dia akan disalurkan melalui kolom-kolom ini dan melalui bidang-bidang lempeng yang ada di situ. Jadi beban matinya yang ada bangunan ini harus disalurkan ke bawah. Ini saya membicarakan supaya kita paham dulu bahwa proses pembebanan itu selalu menuju gravitasi, ya, selalu menuju gravitasi, menuju ke arah bawah. Nah, selain yang beban ini, kita juga harus memperhitungkan biasanya ada beban yang dari samping, ya, dari samping. Ini saya refresh dulu sebentar tentang beban yang ada bangunan dari samping. Jadi dari samping itu biasanya bisa akibat adanya angin yang menimpa bangunan ini sehingga harus ditahan. Nah, jadi ada dua itu yang harus kita paling tidak kita ketahui untuk membuat sebuah desain yang seperti ini. Nah, kita coba mendekati apakah titik kolom-kolom ini harus hadir semuanya dalam bentuk seperti ini. Ya, tentu tidak seperti itu, ya, karena kalau kita bicara asasnya, yang penting bahwa pembebanan kolom-kolom ini adalah meneruskan beban dari atas, baik ini datar maupun miring atau yang lainnya, ya tetap pokoknya kolom-kolom ini meneruskan beban dari atas. Jumlah kolomnya berapa, ya terserah pada desain. Biasanya pendekatan-pendekatan yang berdasarkan tematik itu nanti akan memberikan kreativitas pada pembuatan atau pada penempatan jumlah kolom dan lain-lainnya. Kalau memang jumlah kolom yang diharapkan di sini tidak banyak, ya kita bisa saja memasang bidang, ya, dalam bentuk bidang, ya, bukan dalam bentuk kolom. Nah, ini kalau Anda kita perhatikan, nah ini di sini ini ada bidang yang berfungsi sebagai core untuk menahan ini, sedangkan yang di samping-samping hanya berbentuk kolom, ya, kolom rangka. Nah, kemudian kalau ini kan bentuknya mungkin persegi. Kalau bentuknya tidak persegi, bagaimana? Ya, sebenarnya prinsipnya sama saja, ya, kan? Nah, seperti ini. Kalau kita tidak persegi, dengan ini bentuknya dari atas seperti ini, ya, ini, dan dari samping seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau Anda lihat ini kan rawan sekali karena cantilever, ya, cukup panjang. Tapi apakah ini tidak mungkin untuk dilakukan? Ya, mungkin saja, tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi yang penting bahwa ketika kita tahu pembebanan besar di cantilever di sini, berarti nanti ada penebalan di bagian mendekati kolom ini. Kemudian ini kolom miring ini juga berpotensi untuk patah sebenarnya, ya, tapi itu bisa dipertimbangkan, dihitung, karena masih ada jalan untuk menuju ke bawah dan ada pendukung yang vertikal di sana. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu takut untuk membuat meskipun ini
ada kolom ke sana ya, miring ke sana ya, kemudian harus miring ke sana, tidak masalah sebenarnya ya, tidak masalah. Bentuk-bentuk yang tidak beraturan pun tidak masalah, asal Anda paham, pegang bahwa daya tersebut, beban tersebut harus disalurkan ke bawah. Nah, jalannya penyaluran ke bawah itu akumulasi ya pasti. Ini di sini yang di sendi di sini pasti akan menyangga beban dari sini sampai sini. Ya. Sampai sini. Semakin panjang ini berarti bebannya di sendi ini semakin besar. Nah, pasti Anda harus membuat balok ini semakin besar. Demikian juga ini kolom yang di bawah itu sebenarnya secara kekuatan dia harus lebih besar daripada yang di atas. Nah, jadi karena yang menahan beban paling besar itu di bawah, ya, akumulasi dari atas. Nah, ruang-ruang yang dibentuk oleh bangunan ini, sebenarnya Anda bisa atur. Ruang itu bisa Anda dahulukan untuk didesain, kemudian baru nanti pendekatan secara struktur itu didekati bisa menggunakan lempeng atau batang, ya, lempeng atau batang. Jadi Anda susun. Logikanya sebenarnya gampang sih ya. Jadi kalau kita ada dua ini ya, kalau kita menempatkan ada yang ini pamannya bangunan gini ya, Anda pengen gak dramatik sekali bangunan itu seperti ini. Nah, ketika bangunan itu seperti ini, yang sini cantilever ya, yang sini cantilever dan ini menumpang di atas ini, dan ini seperti mau, Anda tinggal toleransinya sampai seberapa sih ya, ini Anda bisa studi secara sederhana. Jadi kalau saya geser, nah ya ini akan jatuh. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beban yang harus ditanggung, yang harus ditahan ketika dia semakin panjang ke arah sini. Nah, kalau Anda buat bentuk begini, apa bisa ya, hanya menempel sedikit bisa. Cuman beban yang di sini harus ada penahan ya, harus ada penahan. Ya. Beban yang di sini harus ada penahan. Nah, penahannya apa langsung begini, apa begini, apa begini. Nah, itu terserah Anda nanti membuat desain. Justru kesulitan, tantangan pada penyusunan pembebanan ini akan memberikan alternatif struktur yang menarik. Biarkan sebuah desain itu mengalir ya, sebuah desain itu mengalir seperti apa adanya, dan nanti kita selesaikan strukturalnya. Sebenarnya tidak ada masalah apapun struktur itu, karena semua bisa dihitung. Semua fenomena yang muncul pada saat perancangan itu menurut saya akan bisa diselesaikan dengan baik. Seperti kita lihat pada bangunan ini, bangunan tradisional ini ya. Bangunan tradisional ini dengan kemampuan material yang dia punya, dia akan bisa membentuk seperti ini ya. Biar kelihatan. Nah, secara tektonika itu berarti kemampuan representasi dari sebuah susunan itu berdasarkan kemampuan struktur material. Jadi dengan material yang dipunyai pada saat arsitektur tradisional ini dibuat, dengan
bahan material yang lightweight dari kayu, maka dia bisa menyusun seperti ini, ya, seperti ini dengan ketinggian seperti ini, proporsi ketinggian seperti itu. Kemudian dia memberikan karena supaya tidak meliuk, maka dibuatkan struktur silang ini yang mengunci supaya kotak ini tidak meliuk, ya, meliuk sama. Dan ini adalah logika sederhana, logika struktur yang berjalan, dan itu nampak yang dinamakan tektonika itu berarti ya ini representasi logis dari sebuah kemampuan material yang disusun untuk menahan beban dalam sebuah bangunan, itu yang dimaksud dengan tektonika. Representasinya seperti ini. Jadi kalau karena kebanyakan tradisional itu bermain pada pada susunan tektonika batang-batang yang disusun, sedangkan ini bidang biasanya hanya sebagai penutup, ya, karena kayu itu materialnya kan pipih, ya, maksudnya tidak melebar. Kalaupun ada lebar begini pasti disusun, ya. Nah, jadinya ya tektonikanya, karakteristiknya ya seperti ini. Tidak seperti beton yang bisa dicetak dan lain-lainnya, atau material besi yang bisa dicetak di precast, ya, cetak lebih dahulu dan dibentuk dalam molding. Kalau karakteristik dari emas tradisional itu biasanya ya lightweight, ini di knockdown, dari dipisah-pisahkan. Meskipun ini bidang, tapi biasanya terdiri dari dari batang-batang pohon yang dipipihkan itu, kemudian di papan-papan itu, ya. Seperti itu. Juga ini atap, ya, susunannya ya tektonikanya seperti ini, namanya tektonika, yaitu namanya berarti susunan karakteristik, representasi karakteristik dari susunan komponen itu pada bangunan. Jadi kalau Anda berangkat dari tektonikanya, karakteristik materialnya, Anda harus bisa arrange atau mengatur supaya itu bisa berdiri. Dan kalau Anda menggunakan material-material yang seperti ini, ya mungkin agak susah mau membuat sebuah tektonika yang berkarakter seperti bangunan-bangunan yang atraktif itu, ya. Susah karena karakteristik materialnya tidak seperti itu, kan. Kalau Anda menggunakan metal yang pracetak dan precast, beton bisa, ya, bisa dikombinasikan karena mereka punya sistem yang tidak piece per piece, ya, bagian per bagian, tapi bisa dicetak dalam satu paket yang bisa menahan, satu paket bidang atau satu paket kerangka. Itu jadi dibedakan. Kalau Anda mau menggunakan yang atraktif, ya Anda harus bisa menyesuaikan dengan menggunakan yang terlalu lightweight atau terlalu knockdown seperti kayu dan lain-lainnya, karena dia tidak akan, kayu itu dia tidak bisa, tidak spesialis menahan tekan, tapi menahan tarik, ya, banyak. Seperti bambu juga, ya, pada kapasitas tertentu bisa dia menahan tekan, tapi harus fokus, anunya harus besar, ya, dimensinya harus besar, ya, harus besar. Kalau mau menahan tekan yang beban besar, ya harus disatukan. Atau Anda lihat beberapa masjid
dulu ya, masih dulu itu kan biasanya disusun juga kayak soko gurunya bisa disusun dari beberapa itu tuh gabungkan jadi satu supaya menjadi besar. Nah ini untuk menahan beban tekan ya. Nah, karakteristik material harus paham. Jadi seperti bambu, lightweight itu. Kalau beton itu tekan kuat ya, ya menahan tekan kuat. Tekan kuat, sedangkan untuk yang besinya atau rangkanya itu adalah menahan tarik. Menahan tarik dari, lihat di kolom itu biasanya ya, kalau Anda lihat di kolom itu biasanya kalau di bangunan sekarang kan ada pembesian di tengah rangka pembesian, ada beton ya. Nah, beton untuk menahan tekan, yang rangka itu rangka bajanya, rangka besinya itu untuk menahan tarik. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau Anda ingin membuat sebuah rangkaian gagasan ide berdasarkan logika struktur, maka perhatikan selalu materialnya. Material itu yang akan menentukan tektonika atau susunan ruang itu. Itu yang bisa kira-kira yang saya berikan tips untuk masalah gagasan ide bentuk dengan logika struktur. Tentunya Anda harus memperkaya kemampuan memahami material itu supaya tektonika ruang itu bisa, karakteristiknya bisa sesuai dengan struktur penyusunnya ya, struktur penyusunnya. Dan ini butuh waktu untuk mengenali material-material tersebut, karena pertumbuhan sekarang ini material juga cukup banyak ya, cukup bervariasi dan mempunyai spesifikasi kemampuan masing-masing. Kita harus membaca kemampuan masing-masing material itu. Dengan menggunakan material-material dengan teknologi yang lebih baru sekarang ini memungkinkan untuk membuat banyak macam-macam bentuk. Jadi jangan ragu untuk membuat bentuk yang bermacam-macam. Meskipun bentuknya itu Anda anggap sangat ekstrim, tidak masalah ya, tidak masalah. Anda buat saja, nanti baru disimulasikan dengan pendekatan tektonika dari penyusunnya ya. Jadi seperti itu. Jadi, jangan khawatir untuk membuat desain-desain yang melengkung, yang miring dan lain-lainnya. Semua bisa didekati ya. Pokoknya Anda bisa memahami bahwa pembebanan itu menuju ke bawah ya, dan harus disalurkan, tidak boleh berhenti. Harus disalurkan ke bawah. Anda harus paham gaya itu masuk, jatuhnya ke bawah kemana. Itu yang penting. Meskipun dia cantilever atau miring atau yang lainnya, tidak masalah. Yang penting itu disalurkan kemana, yang harus Anda pahami. Tips saya seperti itu untuk kali ini, dengan pendekatan logika strukturnya. Semoga bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Nanti kita bisa belajar lagi dengan video-video berikutnya dengan contoh-contoh yang lebih real dan bermanfaat. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, share, dan komen jika diperlukan dalam bentuk pertanyaan atau tanggapan di bawah. Terima kasih. See you.